Dan kalau dari sisi pengamalan-pengamalan, saya belum pernah mendapatkan pembenaran dari Ki Haji Hasyim Asy'ari membenarkan tahlilan selamatan. Bahkan kalau antum membaca kitab beliau tentang masalah-masalah keagamaan, beliau masih memberikan apresiasi kitab-kitab dan juga pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Bahkan definisi beliau tentang masalah bid'ah cukup baik. Ya. Tentang ahli sunnah, tentang masalah wali yang saya turunkan di buku saya, juga pernyataan beliau tentang masalah bagaimana mendefinisikan wali, nggak ada masalah. Cuman di sini terjadi beberapa pembelokan. Ustadz, apa yang ente sampaikan tentang Kiai Hasyim Asy'ari, misalnya bahwa tidak ada penjelasan dari Kiai Hasyim Asy'ari yang membenarkan tahlilan, ini adalah fitnah, dusta, dan syubhat terhadap Kiai Hasyim Asy'ari. Berdakwah agar masyarakat ikut Wahabi, monggo Ustadz, tetapi jangan berdusta, jangan memfitnah, jangan berbohong atas nama ulama kami, atas nama Kiai Hasyim Asy'ari. Kasihan masyarakat kalau diajari berdusta, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan membahas tentang fitnah dan dusta Wahabi terhadap Kiai Hasyim Asy'ari, yaitu pendiri dari Nahdlatul Ulama atau yang disingkat dengan NU. Dalam video awal tadi jelas sekali bahwa Ustadz Zainal Abidin Al-Wahabi menggiring opini bahwa Kiai Hasyim Asy'ari sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tetapi pengikut NU atau kaum Nahdlatul Ulama tidak sama dengan Kiai Hasyim Asy'ari. Mereka kaum Nahdiyin tidak sama atau tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kedustaan, fitnah, syubhat, dan sok taunya dari Ustadz Zainal Abidin Al-Wahabi ini, dia mengatakan bahwa kaum Nahdiyin telah berbelot dari ajaran Kiai Hasyim Asy'ari. Bahkan Ustadz Wahabi ini dengan konyolnya dan dengan dustanya, dia mengatakan bahwa tidak ada penjelasan yang menjelaskan bahwa Kiai Hasyim Asy'ari membenarkan tahlilan dan membenarkan amaliyah Nahdlatul Ulama yang dilakukan pada masa sekarang. Ustadz Wahabi ini juga mengatakan bahwa Kiai Hasyim Asy'ari menjelaskan tentang bid'ah dengan penjelasan yang sangat bagus dan menjelaskan tentang ahlus sunnah wal jamaah atau aswaja dengan sangat bagus. Cuma persoalannya, penjelasan tentang bid'ah atau penjelasan tentang ahlus sunnah wal jamaah dari Kiai Hasyim Asy'ari digiring oleh Ustadz Wahabi ini seakan-akan bid'ah versi Kiai Hasyim Asy'ari dan aswaja versi Kiai Hasyim Asy'ari sama dengan bid'ah Wahabi, sama dengan aswaja versi Wahabi. Maka kami santri Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah menegaskan bahwa apa yang disampaikan oleh Ustadz Wahabi Zainal Abidin adalah dusta, fitnah, dan kebohongan terhadap Kiai Hasyim Asy'ari. Ustadz Wahabi Zainal Abidin mengatakan bahwa Kiai Hasyim Asy'ari adalah pengikut Al-Quran dan pengikut sunnah atau pengikut hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiai Hasyim Asy'ari adalah aswaja atau ahlus sunnah wal jamaah. Maka kami mengatakan bahwa NU secara organisasi dan kaum NU atau pengikut Nahdlatul Ulama juga pengikut Al-Quran dan pengikut hadis Rasulullah. Kaum Nahdiyin adalah ahlus sunnah wal jamaah yang original. Masyarakat NU atau Nahdlatul Ulama atau kaum Nahdiyin mulai dari dulu sejak Kiai Hasyim Asy'ari masih ada sampai sekarang adalah ahlus sunnah wal jamaah, berlandasan kepada Al-Quran, berlandasan kepada hadis, berlandasan kepada ijma, dan berlandasan kepada qiyas. Mereka adalah pengikut Asy'ariyah di dalam akidah, mereka bermadhab di dalam fikih, dan kaum Nahdiyin tahlilan dan kaum Nahdiyin berpendapat bahwa tidak semua bid'ah itu sesat. Bid'ah itu terbagi menjadi 6 hukum. Ada yang haram,
ada yang mubah, dan seterusnya. Dan hal ini sama persis dengan apa yang ditulis oleh Kiai Hasyim Asy'ari di dalam kitab beliau yang bernama Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, Kiai Hasyim Asy'ari berpendapat bahwa tidak semua bid'ah sesat. Di dalam kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah ini, Kiai Hasyim Asy'ari menjelaskan tentang bid'ah bahwa hukum bid'ah bisa terbagi menjadi 6 hukum sebagaimana pembagian hukum syariat, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, khilaful aula, dan ibahah. Tentu pendapat Kiai Hasyim Asy'ari ini tidak sama dengan pendapat kaum Wahabi yang mengatakan bahwa bid'ah semuanya sesat. Gak ada bid'ah wajib, gak ada bid'ah sunnah, gak ada bid'ah mubah. Semuanya bid'ah adalah sesat di neraka. Selanjutnya, di dalam kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah ini, Kiai Hasyim Asy'ari juga menegaskan bahwa tahlilan bukan bid'ah. Amaliyah NU yang dilakukan sampai sekarang bukan bid'ah. Kiai Hasyim Asy'ari menulis, "Wa idza arafta ma dzukira ta'lam." Jika kamu mengetahui atau memahami apa yang sudah disebutkan tadi, ta'lamu, maka kamu tahu annama qila innahu bid'ah, bahwa apa yang dikatakan bahwa hal tersebut bid'ah seperti katikhadis sabhah, seperti memakai tasbih, wa talaffuz bin niyah, dan melafalkan niat, wa tahlil inda tasadduq anil mayyiti ma'adamil mani'an anhu, dan melakukan tahlil ketika bersedekah yang diperuntukkan untuk mayit serta tidak ada yang mencegah, wa ziaratil kubur, dan ziarah kubur, wa nahwi dalikah, dan sesamanya, laisa bibid'atin, itu bukan bid'ah. Jadi amaliyah NU seperti tahlilan itu enggak bid'ah menurut Kiai Hasyim Asy'ari. Sedangkan Ustadz Wahabi Zainal Abidin mengatakan bahwa tidak ada penjelasan dari Kiai Hasyim Asy'ari yang membenarkan tahlilan. Nah, ini kan pembodohan, kedustaan, fitnah terhadap Kiai Hasyim Asy'ari. Padahal di dalam kitab Kiai Hasyim Asy'ari menjelaskan bahwa tahlilan bukan bid'ah, bukan seperti yang dikatakan oleh Wahabi yang menuduh bahwa tahlilan adalah bid'ah, sesat, haram, masuk neraka. Selanjutnya, Kiai Hasyim Asy'ari memang sangat bagus, sangat jelas ketika menerangkan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut Kiai Hasyim Asy'ari, dahulu kala bahwa di Indonesia, khususnya di Jawa, masyarakatnya mengikuti faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu faham yang mengikuti Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam madhab fikih dan mengikuti Al-Imam Abil Hasan Al-Asy'ari di dalam akidah dan mengikuti Imam Ghazali, Imam Abi Hasan Asy-Syadzili di dalam tasawuf. Masyarakat Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah pengikut ulama salaf yang asli. Mereka bermadhab dengan madhab tertentu, misalnya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, atau Imam Hambali. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka yang berpegang teguh kepada kitab-kitab para ulama yang mu'tabar, dan mereka mencintai keluarga Rasulullah seperti para habaib yang ada di Indonesia, mencintai para wali, mencintai para orang soleh, dan kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah bertabarruk dengan mereka baik ketika orang-orang soleh itu sudah meninggal atau mereka masih hidup. Wa ziaratil kubur, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah juga berziarah kubur, wa talqinil mayyit, dan mentalkin mayit, wa sadaqah anhu, dan bersedekah dikhususkan atau dihadiahkan untuk mayit. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah juga meyakini syafaat dan manfaat doa dan juga bertawassul. Ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut Kiai Hasyim Asy'ari di dalam kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Di halaman berikutnya, Kiai Hasyim Asy'ari menjelaskan bahwa ada sebagian dari penduduk Jawa yang mengikuti ahli bid'ah, seperti wa ya'khuduna min bid'ati Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, yaitu seperti mereka mengambil bid'ahnya atau ajaran bid'ahnya Muhammad bin Abdul Wahhab yang kita kenal kemudian dengan kaum Wahabi. Dan di sini juga Kiai Hasyim Asy'ari menjelaskan bahwa ada juga dari penduduk Jawa yang mengikuti Syiah Rafidhah.
Dari penjelasan ini bisa kita fahami bahwa kaum Wahabi seperti Ustadz Zainal Abidin Al-Wahabi ini melakukan segala cara untuk mewahabikan orang-orang Indonesia. Dia bahkan berani berdusta dan berbohong terhadap masyarakat dengan mengatakan bahwa Kiai Hasyim Asy'ari tidak membenarkan tahlilan, bahwa Kiai Hasyim Asy'ari menjelaskan bid'ah, menjelaskan aswaja, dan bid'ah aswaja versi Kiai Hasyim Asy'ari sama dengan bid'ah atau aswaja versi Wahabi. Tentu penggiringan opini seperti ini adalah kebohongan, kedustaan, dan syubhat terhadap Kiai Hasyim Asy'ari. Saran kami santri Ahlus Sunnah wal Jamaah pada para kaum Wahabi, silahkan kalian berdakwah, silahkan kalian sebarkan faham Wahabi kalian, tetapi jangan berdusta atas nama kiai kami, atas nama ulama kami. Jelaskan dengan sebenar-benarnya bahwa ulama kami seperti Kiai Hasyim Asy'ari itu bukan Wahabi, pemahamannya tidak sama dengan Wahabi, bahwa Kiai Hasyim Asy'ari itu membenarkan tahlilan, dan jelas di dalam kitab beliau yang bernama Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Saya itu kadang heran, kenapa ustadz-ustadz Wahabi itu sering berbohong, sering berdusta, mengatasnamakan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa enggak takut dosa ya ustadz-ustadz Wahabi ini? Padahal kata para Wahabi, kaum Wahabi yang sering komen di YouTube kami sering mengatakan bahwa ucapan, perkataan, dan juga video akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Baik teman-teman, itulah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.